Halo Virgo, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Kali ini aku akan bacakan energi buat teman-teman yang berzodiak Virgo yang resonate dengan energi yang keluar di kartu-kartu ini untuk kamu memahami perasaanmu dan perasaan pasanganmu atau seseorang yang kamu fokuskan serta memberi sedikit petunjuk untuk kamu dalam mengambil keputusan atau solusi. Karena aku bicara dengan banyak Virgo, tentu saja ini tidak akan resonate dengan semua Virgo ya. Karena energi setiap individu tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini dan lebih menyerahkan segala sesuatunya pada Yang Maha Kuasa. Oh ya, cek juga di readingan zodiak pasanganmu nanti ya, karena energi juga bisa vice versa. Oke, kita mulai pembacaan kartunya. Kita lihat dulu bagaimana perasaanmu terhadap dia. Ada Eight of Cups, Eight of Pentacles, King of Swords, dan The Devil. Di bottom of the deck-nya ada Ace of Wands. Baik, aku sambil merapikan kartunya ya. Di sini ada energi dari semua zodiak, tapi yang paling kuat Capricorn. Entah apa yang telah diperbuatnya. Sepertinya ada sesuatu yang dilakukannya yang membuatmu merasa kecewa terhadapnya. Aku ngerasa mungkin saat ini kamu sedang silent treatment ke dia, atau kamu saat ini sedang menjauh dari dia, atau ada keinginanmu untuk menjauh dari dia untuk sementara waktu. Ini yang terlihat di kartu yang pertama. Aku ngerasa kamu itu sebenarnya orang yang setia. Ini yang terlihat di kartu yang kedua. Aku juga ngerasa bahwa kamu juga sudah berusaha keras dalam menjaga hubunganmu dengan dia ini. Kamu juga mungkin sudah berusaha sabar. Di sini terlihat ada banyak hal yang menjadi pertimbanganmu untuk mempertahankan hubunganmu ini. Di sini juga terlihat bahwa kamu juga mungkin berusaha bijaksana dalam bertindak atau dalam membuat keputusan penting tentang hubungan ini. Meskipun dia mungkin telah mengecewakanmu, aku ngerasa kamu mungkin akan berusaha untuk tetap berpikir jernih, seperti yang terlihat di kartu yang ketiga ini. Mungkin ada satu tindakannya atau perkataannya yang membuatmu merasa kecewa dan marah terhadapnya. Tetapi aku juga ngerasa bahwa kamu juga mungkin merasa ada ketergantunganmu terhadapnya, atau kamu mungkin merasa terlalu terikat padanya. Seperti yang terlihat di kartu yang keempat ini. Ketergantungan ini ada banyak macamnya ya. Bisa ketergantungan secara seksual, ketergantungan secara materi, atau ketergantunganmu kepadanya seperti siapa nanti yang ngurus ini, ngurus itu kalau gak ada dia. Sesuaikan sendiri ya. Di pikiran bawah sadarmu, di sini terlihat kamu mungkin ingin segera bertindak. Ada kemauanmu untuk melakukan perubahan atau memperbaiki hubunganmu ini. Di pikiran bawah sadarmu, kamu mungkin merasa ada dorongan untuk segera mengambil langkah-langkah nyata untuk memperbaiki hubungan ini. Oke, sekarang kita lihat perasaan dia terhadapmu ya. Ada The Tower, Four of Wands, Queen of Swords, dan Seven of Wands. Di bottom of the deck-nya ada Knight of Swords. Baik. Di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, dan Aquarius. Udah hanya 6 zodiak ini aja. Aku ngerasa mungkin memang ada peristiwa yang mengejutkan yang telah terjadi baru-baru ini dalam hubungan kalian berdua. Dan hal ini mungkin telah menyebabkan pertikaian besar antara kamu dan dia. Ini yang terlihat di kartu yang pertama.
Tetapi meskipun perasaan dia terhadapmu juga sempat mengalami krisis, tapi aku ngerasa hubungan kalian berdua ini memiliki dasar yang kuat dan mungkin bisa bertahan. Karena di kartu yang kedua ini terlihat perasaan dia terhadapmu ada cinta di sana. Meskipun ada pertikaian yang telah terjadi antara kamu dan dia di sini, aku ngerasa dia tetap memiliki perasaan cinta terhadapmu. Mungkin dia memiliki keinginan untuk mengkomunikasikan masalah ini secara jujur dan terbuka denganmu, seperti yang terlihat di kartu yang ketiga ini. Tetapi aku ngerasa dia mungkin juga mengalami kesulitan untuk itu. Karena di kartumu tadi terlihat kamu mungkin sedang silent treatment ke dia saat ini, atau kalian berdua sedang diam-diaman saat ini. Tapi ada perasaannya untuk bisa segera menyelesaikan konflik ini dengan cara yang bijaksana dan dengan komunikasi yang jelas. Aku ngerasa bahwa dia mungkin akan berusaha untuk mempertahankan pendapatnya. Tetapi di sisi lain, dia juga mungkin merasa perlu untuk mempertahankan hubungan ini, seperti yang terlihat di kartu yang keempat ini. Karena di pikiran bawah sadarnya ada ketidakstabilannya secara emosi, dan dia mungkin merasa perlu untuk mengendalikan emosinya itu. Di pikiran bawah sadarnya juga terlihat ada keinginannya untuk segera mengklarifikasi masalah ini atau mendapatkan kepastian. Aku ngerasa mungkin dia akan berusaha untuk mengelola perasaannya itu dengan baik. Kita konfirmasi dengan kartu oracle-nya ya, bagaimana perasaan dia terhadapmu saat ini. Ada kaset, aks, dan mirror. Perasaan dia terhadapmu yang terlihat di sini, dia seperti sedang terjebak dalam pola pikir atau kebiasaan lama yang kurang sehat di sini. Aku ngerasa dia mungkin sering memikirkan suatu peristiwa atau kejadian atau sesuatu hal yang tidak menyenangkan di masa lalunya bersamamu, atau mengulang masa lalu yang kurang baik. Dan hal itu terus-menerus terulang-ulang di pikirannya. Mungkin ada kesalahan dia atau kesalahanmu di masa lalu yang selalu direnungkannya dan dipikirkannya, dan hal ini mungkin menjadi beban pikiran bagi dia. Di pikiran bawah sadar dia tadi terlihat ada ketidakstabilannya secara emosi, dan di kartu oracle yang kedua ini juga terlihat hal yang sama. Mungkin perasaannya terhadapmu, kadang-kadang dia merasa ingin berpisah atau putus hubungan denganmu. Sorry to say ya. Hal ini menunjukkan bahwa dia mungkin masih belum bisa memaafkan suatu hal dalam hubungan ini secara total. Dia juga mungkin merasa ditelantarkan olehmu dalam hubungan ini. Mungkin dia merasa perlu untuk introspeksi atau merefleksikan dirinya sendiri dalam hubungan ini. Sebenarnya hubungan kita dengan orang lain, terutama dengan pasangan kita itu, seringkali mencerminkan bagaimana kita melihat diri sendiri atau self-image, dan juga bagaimana kita merespon dan berinteraksi dengan dunia luar. Dan bahwa dalam hubungan, kita cenderung mencerminkan satu sama lain. Mungkin dia merasa perlu untuk memperbaiki diri dan mengatasi luka-luka emosionalnya yang mungkin tercermin dalam hubungannya denganmu ini. Oke, sekarang kita lihat isi hatinya dia yang terdalam ya. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dia ungkapkan secara langsung. Ada, I lost myself for a little while. Dan I regret lying to you. Bahwa dia telah kehilangan dirinya dalam beberapa waktu. Mungkin karena emosinya atau kemarahannya yang sesaat yang meledak-ledak. Dan bahwa mungkin ada penyesalannya tentang sesuatu hal yang tidak bisa dia ungkapkan kepadamu. Tentang bagaimana sebenarnya perasaan dia kepadamu dan terhadap hubungan ini. Kartu yang terakhir ini kita akan lihat pesan cinta untukmu ya. Di sini ada, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart,
not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Yang berarti, jika kamu bisa melakukan sesuatu, apakah itu? Jawabannya ada di hatimu, bukan di pikiranmu, karena hati adalah pintu gerbang menuju jiwa. Di sini kamu diminta untuk berpikir dan bertindak secara bijaksana. Janganlah gegabah untuk membuat keputusan berdasarkan pikiranmu, tapi lihatlah kembali di hatimu yang terdalam, karena hati adalah pintu gerbang menuju jiwa. Dan sekali lagi, bahwa tarot itu hanya memberikan refleksi dan pengetahuan untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan perasaan dia secara mendalam, juga untuk memahami sikon yang mungkin sedang kamu hadapi saat ini, untuk kamu mendapatkan solusi dari situasimu dan membuat keputusan yang bijaksana. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.